Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Pasumpahan Tubo. Cerita ini ditulis oleh Lutfiana. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mendekati waktu senja, Maiza dan Anton telah sampai di Pakan Raba. Tidak ada lagi pickup truk yang mangkal. Alamat Tia dan anaknya berjalan sejauh 3 km. Ketika azan maghrib berkumandang, Maiza dan anaknya masih melatih kaki untuk kuat berjalan. Ketika seperempat jalan sudah ditempuh, mereka berpapasan dengan tukang angkat yang mengendarai becak. Si tukang angkat menawarkan Maiza dan Anton pulang bersama. Maiza menjadi lega, dia tidak sendiri di kegelapan yang hanya ditemani remang-remang cahaya bintang. Sesampainya di rumah, disambut oleh Mak Saidah. Perempuan tua itu tidak melihat keberadaan menantu dan cucunya. Hanya ada Maiza dan Anton. "Mana Raya dan ayahnya?" tanya Mak Saidah pada Maiza. Raya pingsan tadi, Mak. Sekarang sedang di rumah sakit. Ayahnya yang jaga," jawab Maiza dengan tampangnya yang letih. "Apa?" pekik neneknya Raya. Saking terkejutnya dia tatkala mendengar cucunya dirawat. Mak Saidah sampai sempoyongan ke dinding. "Malangnya nasibmu, Raya," lirihnya. Sedangkan Maiza tidak langsung beristirahat. Ia bergegas menyiapkan bekal untuk dibawa besok. Setelah selesai ia terkapar, tubuh sudah amat sangat letih. Tetapi mata tak juga dapat terpejam. Ingatannya hanya pada Raya yang tergolek di rumah sakit. Keesokan harinya, Maiza berangkat ke rumah sakit, bergantian dengan suaminya untuk menjaga Raya. Selama 1 minggu Maiza dan Pakyah bolak-balik ke rumah sakit. Hari yang ke-7 baru diizinkan pulang. Kondisi Raya sudah mulai baikan, namun masih terlihat pucat dan lemah. Ketika sampai di halaman rumah gadang, Raya belum sanggup menaiki tangga sehingga Pakyah menggendong putrinya. Kabar tentang Raya yang dirawat menjadi perhatian. Ada saja bahan yang menarik menjadi tema pembicaraan. Banyak tetangga penasaran bagaimana cucunya Mak Saidah bisa bermalam selama sepekan di sana. Juga ingin tahu apakah sembuh setelahnya. Para tetangga sudah datang menjenguk anaknya Raya. Hanya seorang yang belum datang, yaitu Mak Wotini. Raya menanyakan nenek yang baik sekali itu, kenapa tidak datang melihatnya dan memberinya gulo-gulo tari yang sangat disukainya. Singkat cerita, Mak Wotini, yang biasa dipanggil Tini saja, sekilas memang tidak ada yang salah dengan perempuan itu. Ia hanya tinggal sendiri di rumah berbentuk limas, berdindingkan papan. Tinggal sendiri semenjak mendiang suaminya yang lebih dulu berpulang sekitar 20 tahun yang lalu. Tak sempat memiliki anak. Lelaki yang telah mendampinginya itu meninggal setelah diterkam binatang buas ketika mencari kayu pinus di pinggang gunung. Kata penduduk di mangsa harimau Sumatera yang mendiami hutan itu. Tini adalah saudara sepupu dengan Mak Saidah. Ibu mereka saudara seibu. Mak Wotini membangun tempat tinggal di tanah pemberian orang tuanya. Bentuk bangunannya biasa saja. Tidak seperti rumah gadang yang dianggap sebagai rumah tua. Tidak ada tempat bagi Mak Wotini untuk tinggal di sana.
karena tak cukup bilik untuk menampung banyak orang hingga dia menepi sendiri. Terlebih pula di Minang menganut matrilineal atau garis keturunan ibu. Seorang perempuan Minang yang telah menikah akan membawa suaminya tinggal di rumah gadangnya. Jika rumah tak muat, tidak harus mendirikan tempat tinggal di tempat yang baru. Perempuan seorang penerus suku tidak akan cemas dengan warisan, karena ia secara tidak langsung sudah mendapat bagian warisan dari harta pusaka tinggi yang ditinggalkan oleh leluhur. Sedangkan cucu cicit nenek pohon Kalemo sudah memiliki harta pusaka yang luas. Mereka tinggal menikmati peninggalan saja. Sedangkan nasib Maotini setelah ditinggal mati, tidak menikah lagi. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena jodohnya yang tidak ada. Adapun orang datang meminang, kadang mundur di tengah jalan. Oleh karena sudah penat menunggu, ia pun terbiasa menjalani pagi dan malam seorang diri. Bagi Mak Saidah, Tini adalah kakak yang baik. Meskipun kakaknya itu suka iri padanya, tetapi Mak Wotini adalah sosok yang rajin membantunya. Semenjak kecil sering bermain membuat mereka berdua sudah akrab. Ketika Saidah kecil ingin pergi, tiap sebentar mencari Tini untuk menemaninya. Ia bagaikan sosok kakak yang sempurna bagi Saidah yang manja. Kurangnya Mawotini, ia kalah cantik sedikit dari adik sepupunya. Tetapi punya kelebihan lain, yaitu bermulut manis, rendah hati, ramah dan penyapa. Mereka berdua sering dibanding-bandingkan. Ketika jalan berdua, orang-orang sering menyebutnya nan kadang maneh. Tini yang manis dan Saidah yang cantik. Namun, Tini tidak menyukai istilah yang disematkan orang padanya. Meskipun tidak menampakkannya, hanya memendamnya di batin. Sampai suatu ketika dia tak dapat lagi meredamnya dan menjadi bom waktu yang menghancurkan hubungan baik yang selama ini terbina. Saat usia muda sedang menggelora, daun muda yang sedang ranum bunga sudah waktunya dipetik. Melihat Saidah yang sudah gadis orang tuanya mencarikan jodoh, tidak main-main. Ia mencari calon menantu yang cocok dengan martabat keluarga. Perjodohan pun dilakukan. Pilihan jatuh pada Jalal, seorang pemuda putra seorang datuk terkenal di kampung. Perawakannya tinggi besar, wajahnya yang tampan terlihat sempurna dengan tulang rahang yang tegas. Siapapun akan tergila-gila mendambakan Jalal menjadi suami mereka. Bahkan kaum emak-emak membicarakan anak lelaki yang seperti pendekar itu menjadi menantunya. Beruntungnya Saidah, Jalal juga diam-diam menyukai si kembang desa. Saat Gayung bersambut betapa senang di hati pemuda itu. Calon istrinya adalah perempuan yang dipuja. Tini merasa kesal bercampur sedih, wajahnya tidak lagi berseri-seri, tetapi masih berusaha menjadi pagarayu yang ceria. Padahal hati Tini sangat kecewa, entah akan tertutup selamanya. Kemarahan Tini telah menjadi-jadi setiap kali melihat Mak Saidah dan Jalal lalu lalang di depan rumahnya. Iri semakin mendurjana dalam diri. Dia ingin memisahkan sepasang sejoli itu, tetapi tak berdaya dan tidak memiliki cara. Hingga larut dalam kesedihan yang mendalam, ia terpaksa menerima perjodohan dengan lelaki yang tidak dicintai. Bahagianya hanya poin, kasih sayangnya hati masih pada orang yang dipuja. Suami Tini mengetahui perasaan istri yang tidak mencintainya, berusaha mengambil hati perempuan itu. Ia juga ikut-ikutan membenci Jalal dan Mak Saidah, supaya Tini jatuh cinta padanya. Ia bersedia membantu untuk menyengsarakan Pambayan menggunakan barang simpanan yang ia bawa dari rumah orang tuanya. Suatu ketika, saat Jalal dan suami Tini pulang dari ladang, Jalal diajak naik ke rumah untuk membicarakan tentang keinginan menebus sawah orang yang tergadai. Ia ingin Pambayannya memberi pinjaman sebanyak 10 rupiah emas, atau setara dengan 700.000 rupiah dalam bentuk uang. Oleh karena sesama orang datang menjadi menantu di rumah gadang,
Jalal bersedia membantu usaha suami Tini. Mereka menjadi dekat dan sepaham dalam obrolan. Ketika mereka mengobrol, Tini menyuguhkan kopi dan kue bun. Tanpa prasangka Jalal makan dan minum dengan leluasa. Sementara Tini mengintip dari dapur sambil menyeka pipi yang lembab oleh keringat, menyeka air mata yang hampir menetes. Rasa cinta, iba dan bersalah menjadi satu. Bagaimana mungkin? Tentu saja ia sudah melakukannya. Mengoleskan tubuh pada wadah cangkir kopi. Pasti sudah berbaur dengan minuman yang dituangkan dalam piring kecil itu. Detak jantung Tini tidak karuan saat melihat Jalal menghabiskan minuman sampai tinggal ampasnya saja. Berbulan-bulan setelah jamuan di rumah Tini, Jalal jatuh sakit. Tidak ada makanan yang masuk ke perut. Badannya menjadi kurus karena mual tiap sebentar. Sosok yang gagah dulu tidak lagi terlihat mempesona, semakin tua dan menjadi pesakitan. Sakit Jalal semakin parah. Sakit Jalal makin parah sampai ia muntah darah. Tak sanggup lagi bangun dari tempat tidur. Lelaki gagah tinggal sejarah yang tinggal adalah seorang suami yang tidak sanggup lagi bekerja untuk mencari nafkah untuk Mas Aida dan putri kecilnya. Hidup Tini selalu sial. Keberkahan seolah-olah hilang darinya. Hanya sebentar ia menikmati bahagia karena suaminya meninggal di tengah rimba. Hal itu membuatnya terpukul. Adiknya Saida yang menghiburnya untuk kembali bangkit, sehingga timbul rasa bersalah di hatinya. Sementara Saida sendiri sikapnya tidak berubah, masih baik dan perhatian. Ia tidak mengetahui kalau sebenarnya kakaknya telah menganiaya suaminya secara diam-diam. Di Batu Gading, nagari yang terletak di kaki gunung dekat Pakanraba, nagari Batu Gading menjadi perlintasan jika mau ke kampung raya meski melalui nagari ini dulu. Di sana tepat di pinggir jalan terdapat kantor urusan nagari. Sekarang sedang ramai dikunjungi oleh penduduk. Mereka menanti keputusan sidang tentang siapa yang akan menjabat sebagai Pak Wali berikutnya. Sidang yang sedang digelar dalam gedung sederhana Balai Kerajaan Adat Nagari atau KAN berlangsung dengan alot. Setelah 5 calon peserta pilwana yang berkompetisi, hanya 2 orang yang lolos dalam seleksi. Mereka adalah Syaiful Tuan Kulabai, putra asli Batu Gading, sosok yang cerdas tamatan pondok pesantren ternama di Agam. Setelah tamat diploma, ia menetap di kampung sebagai guru mengaji dan baru menikah setahun yang lalu dengan anak Pako bernama Santi yang saat ini sedang hamil tua. Mereka tengah menunggu kelahiran anak pertamanya. Sementara calon kedua yang lolos voting adalah Muhtar Palindikayo, berasal dari Kenagaran Batu Batua juga yang merupakan orang Sumando di sana. Muhtar Palindikayo tamatan SMP di Pekanraba. Ia tak melanjutkan sekolah karena sudah nyaman bekerja sebagai tukang borong. Baginya uang menjadi bakar bahagia. Karena pantang meminta-minta, Muhtar Palindikayo menikah dengan Suli, gadis yang berasal dari Batu Gading. Profil kedua calon tersebut ditempelkan pada papan pengumuman. Banyak penduduk yang berjejer untuk melihat juru bicara dari kenagarian membacakannya. Kemudian ada 3 orang pemuka adat yang sedang duduk di palanta. Mereka bercerita dengan pendapat masing-masing tentang calon yang mereka usung. Pasti tuanku yang menang. Iyo, dia kan asli orang kampung, pandai mengaji dan berceramah. Kalau Tuan Palindi juga baik. Keluarga bininya sudah banyak memodali para petani untuk menggarap lahan. Siapa aja menang harus membuat perubahan untuk kita. Kabarnya pemerintahan akan menghapus nagari menjadi desa. Iya, bagaimanalah nanti nagari kita ini? Fokus di sini dulu. Nanti siapapun yang menjadi wali itulah yang terbaik. Iya, sungguh bingung kita memilih.
Terserah hasil yang ditentukan panitia saja. Matahari sudah tinggi. Sinar pagi sudah mendaki tengah langit. Hari berubah menjadi panas, sehingga para tamu pun kepanasan. Tak lama kemudian, datang suara mendengung dari toa. Bunyinya memekakan kendang telinga. Orang yang hadir sampai ada yang menyumbat telinga mereka dengan kedua tangan. Ketika panitia sudah berada di pentas, mulai mengumumkan siapa yang akan menjabat selanjutnya. Assalamualaikum, para hadirin yang berbahagia. Semoga semua yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua panitia membuat orang resah menunggu karena mukadimahnya yang cukup panjang. Tak lupa pula menambahkan sepatah dua patah kata mengenai pelaksanaan pilwana. Sepatah dua patah kata mengenai pelaksanaan pilwana. Tibalah saatnya. Inti dari pertemuan kita hari ini bersama di lapangan ini adalah mengumumkan siapa yang akan terpilih menjadi pejabat wali nagari. Calon yang menang hendaknya tetap rendah hati. Yang kalah hendaknya berlapang dada demi kemajuan nagari kita. Selamat kami ucapkan pada Bapak Saiful Tuanku Labai. Kepada guru yang kita hormati dipersilakan menaiki podium. Tepuk tangan para hadirin bergemuruh. Suara gembira membahana ke kubah langit. Siul-siul kemenangan pendukung sang guru bersaut-sautan. Euforia terus bergema, mengiringi langkah guru Saiful Tuanku Labai yang berwibawa itu menaiki mimbar. Mutar palindih kayu terkesiap. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang yang berkecamuk dalam batin. Firasatnya berlaku. Ia kalah dan lawan menang dalam persaingan. Namun, raut mukanya tenang. Seperti merayakannya juga. Hanya jari-jarinya yang dijentikan di paha menandakan kalau dia sebenarnya gugup. Kini tiba saatnya Guru Saiful menyampaikan ide, visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sesepuh, alim ulama, cadiak pandai, sulu bandang dalam nagari. Selanjutnya yang saya hormati panitia pilwana yang sudah mengukur sama panjang dan menimbang sama berat. Dan paling saya banggakan anak kemenaan dan seluruh yang hadir meramaikan alek kita, yaitu masyarakat sebagai sistem sosial yang menjadi garda terdepan bagi kemajuan kita. Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Tugas yang sudah diberikan kepada saya adalah amanah dari Allah. Ingatkan saya ketika salah. Jabatan tak selamanya. Bapak Wali Nagari memberikan kata sambutan hangat di tengah hari yang terik. Suaranya menjadi serak karena bersuara lantang. Ia tetap melanjutkan kata yang belum sempat diucapkan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kembali visi dan misi dalam membangun negeri. Saya tak sempat menyempurnakan kata Pak Wali batuk. Ada rasa tersedak di anak lidahnya. Ia turun dari podium untuk minum, lalu menyeka kening yang mengeluarkan keringat dingin. Kemudian melanjutkan pembicaraan. Visi utama yang menjadi tujuan kita bersama yaitu membangun negeri yang madani. Adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Mari kita... Lalu Pak Wali olang di podium. Sesaat suasana menjadi hening. Tak seorang pun menyangka orang yang baru saja dilantik itu roboh di hadapan orang banyak. Suara dengungan mik yang jatuh menyadarkan semua orang. Suara heboh keluar dari mulut ke mulut. Pak Wali pingsan.
Penonton bersorak. Beberapa orang dekat Guru Syaiful segera memberi pertolongan, termasuk Muhtar Palindi Kayu yang juga ikut mengambil bagian. Tetapi pejabat baru itu tak kunjung sadar. Meskipun sudah diberi racikan bawang putih, lalu mereka langsung membawa Guru Syaiful ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, Guru Syaiful mengalami sesak nafas dan kejang otot. Matanya mendelik, dari hidungnya mengalir cairan merah. Orang-orang yang mengantar tidak percaya melihat Pak Wali yang baru dilantik sudah meregang nyawa. Saat sampai di rumah sakit kota, ia langsung masuk ruangan ICU. Hanya sebentar saja dokter dan perawat yang menangani mengangkat tangan mereka, isyarat bahwa pasien tak dapat diselamatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Wali sudah wafat. Sementara Santi, istri Pak Wali, sangat terpukul dengan berita kematian suaminya. Beberapa kali jatuh pingsan, kandungannya mengalami kontraksi sehingga dilarikan ke rumah bidan Penti. Di sana putranya lahir tanpa ada sosok ayah di sampingnya. Berita kematian disampaikan melalui corong masjid dan surau. Pak Wali yang baru diangkat, benar-benar diangkat dengan keranda ke tempat terminal akhir di dunia ini. Isak tangis mengiringi tak percaya dengan kepergian mendadak sang guru. Di rumah duka, tangis seorang bayi memecahkan keheningan, membuat semakin haru biru. Foto hitam putih sang ayah digantung pada dinding depan bilik untuk mengobati kerinduan. Setiap hari Santi bersenandung dengan lirih sambil menidurkan anaknya. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu. Pengangkatan wali nagari baru dilaksanakan. Istri Muhtar Palindi Kayu merapikan rambut yang mencuntai di kening suaminya. Sang lelaki juga mencium pipi istrinya dengan mesra sambil meraih tas cincin yang dikeluarkan istrinya. "Elok-elok dah," ujar Suli, orang rumahnya Pak Wali yang baru. Gosip miring Rabu ini bahkan Rabu hari ini ramai sekali. Banyak orang berjualan di los-los. Pembeli juga banyak dari biasanya. Ada yang memang berniat untuk belanja. Ada yang hanya datang bermain saja mencuci mata. Ada yang sekedar sarapan pagi. Makan lontong sayur. Lontong sayur yang terkenal adalah di kedai Kak Mary. Rasa lontong yang legit dan kuah tauco gulai paku yang menggugah selera. Meskipun tempatnya kecil, hanya ukuran 4 x 3 cm. Orang antri hendak makan di sana. 2 orang wanita dewasa dari Batu Gading juga sedang menikmati makan lontong di tempat favoritku itu. Mereka bercerita tentang kejadian yang sempat menggegerkan seantero negari, yaitu tentang kematian wali nagari baru. Masa iya? Pak Wali yang sehat bugar itu tiba-tiba aja sakit. Sedang bicara di podium lagi. Banyak orang yang menyaksikan. Seorang yang berselendang biru memulai obrolannya. Iya, malam itu langsung mati. Kampung kita mendadak ngeri dalam semalam, jawab temannya yang berbaju kurung Melayu. "Heeh, orang dilanda ketakutan," timpal si selendang biru. "Dengar-dengar dari Santi, suaminya sakit jantung kata rumah sakit," imbuhnya. "Ah, masa? Bisakah orang sakit jantung sebelumnya sehat aja? Apa penyakit orang kota sudah pindah ke tempat kita?" tanya si pemakai baju kurung Melayu. "Entahlah. Tak tahu aku. Kalau dah ke rumah sakit ada saja nama sakitnya," jawabnya si pemakai selendang biru. Mereka berdua ngobrol sambil berbisik. Tetapi bisik makin lama makin terdengar keras, seperti bisik-bisik anak ayam. Orang sebelah tahu juga, sehingga orang lain yang hadir makan lontong di sana juga mendengarkan pembicaraan. Tahu nggak Pak? Pak Wali gantinya adalah orang datang. Aku tak habis pikir.
Kenapa bisa dipilih? Bisiknya pada si pemakai baju kurung Melayu. Ada isu keluarganya menaruh barang, imbuhnya. Si baju kurung Melayu kaget mendengar ucaran temannya. Lontong yang sedang dikunyah melompat lagi ke dalam piring. Kuagulai paku salah jalan. Dari faring menuju ke laring bukan ke esofagus. Ia tersedak. Rasa pedas membuat anak lidahnya memekik nyeri. Buru-buru mengambil segelas minum, lalu menekan dalam 3 kali teguk. Iyakah? Tanyanya tak percaya. Di negerinya sudah menjadi rahasia umum. Orang sangat hati-hati ke rumahnya. Itu aku dapatkan kabar yang aku dengar. Terang si pemakai selendang biru. Pantas saja cepat menjabat. Ambil jalan pintas rupanya. Pekik temannya yang sudah emosi mendengarkan. Tak peduli orang yang turut hadir. Mereka masih sibuk mengobrol saja. Mulai dari satu yang bicara, sekedar obrolan saat makan lontong bergulir, menjadi gosip dari mulut ke mulut. Tauba bagaikan api membakar krisik pisang. Desas-desus itu menghangat, sehingga sampai ke telinga Muhtar Palindi Kayo, si bapak wali nagari baru. Ia menjadi uring-uringan, setiap jam resah gelisah. Suatu pagi, sebelum berangkat ke kantor, ia duduk pada kursi rotan di teras rumahnya, lengkap dengan sarapan pagi, kue tawar dan teh manis. Dek, pulang kerja nanti udah pergi ke rumah Uni Maiza, melihat ponakan. Sudah lama tidak pulang. Bu Wali baru mendongak. Ia meletakkan cangkir putih bergambar kiseng itu ke wadahnya. Aku ikut juga dah. Tidak usah dulu, lain kali ikut. Udah hanya mampir sebentar. Oh iya dah. Orang di pasar ramai gosipin keluargamu. Katanya Uni yang mengirimkan panah ruah untuk guru tuanku sampai ia mati. Hus, jaga katamu. Itu fitnah. Mana ada kakakku punya itu. Tidak mungkin pula ia ingin membunuh hanya untukku. Mana tahu, keluargamu kan penuh rahasia. Aku tahu itu. Muhtar Palindi menjadi emosi mendengar ucapan Suli. Ia tak jadi menghabiskan minum, malah bergegas mengambil tas dan pamit pergi. Suli hanya menatap suaminya pergi, mengendarai Honda merek Queen tipe 100 yang baru dibelinya. Pagi mereka tidak mesra. Percakapan itu menjadi sekam yang siap-siap membesar dan menghanguskan. Singkat cerita, kabar tak sedap itu juga sampai ke telinga Maiza dan Pakiyah. Ketika panen di ladang cabai, salah seorang anggota petani mengatakan gosip miring tentang keluarganya dan pengangkatan pamannya menjadi Pak Wali. Banyak orang yang membicarakannya. Pakiyah menjadi tidak enak mendengarnya. Maiza juga merasa kepanasan. Ia menjadi berang pada Palindi yang selalu membuat keluarganya kisruh. Mukanya merah padam, garang seperti singa betina. Maiza memilih pulang ke rumah, tidak ikut memetik lado. Hanya Pakiyah dan beberapa anggota yang masih betah bekerja. Cabai yang masih harus segera dipetik, kalau tidak bisa busuk. Apalagi harganya sekarang mahal. Panen kali ini membawa untung yang banyak. Sesampainya di rumah, Maiza membersihkan diri dan ganti baju. Lalu ia mengambil secangkir air dan duduk di kursi dekat jendela. Kenapa cepat kali pulang? Tanya Mas Saidah. Dah ada mak, sedang capek saja. Ada udah di ladang, jawabnya. Mas Saidah mengiyakan begitu saja. Ia membiarkan Maiza sendiri uring-uringan. Mak, saya lupa tadi suruh bawa 3 buah karung untuk tempat cabai.
Bisa Amak yang bantu mengantar?" pinta Maiza. "Jadi, ambilkan. Raya ikut sama nenek ke ladang," ujar Mak Saida menyanggupi. Raya yang sudah hampir 5 tahun itu sangat senang. Sepanjang jalan menuju ladang, sang nenek dan cucunya itu bercanda ria. Ada berpapasan dengan orang yang pergi ke ladang. Mereka tak menyaut sapa si kecil Raya, hanya melengos membuang muka seperti tidak ada apa-apa. Mas Saide dan Raya mempercepat langkah agar cepat sampai di kebun yang tak jauh dari rumah. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.